صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى الإمام القسطلاني ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib, saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala dawu sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyulijin nar. La takdzibu, ojo goro sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun, fa innahu mongko sak temene kelakuan iku man utawi sapane wong kadzaba, man utawi sapane wong iku kadzaba lamun goro sapa siman alayya ing atase ingsun, fa innahu mongko sak temene kelakuan iku man utawi sapane wong iku kadzaba lamun goro sapa siman alayya ing atase ingsun, falyulij mongko becik melbuo sapa siman, ay falyadkhul fiha, falyadkhul falyulij, tegese maknane falyadkhul mongko becik melbuo sapa siman, melbu annaro ing geni neraka. Riwayat kedua bab bohong. Kemarin kita terangkan bahwa barang siapa yang mengatakan atau menyampaikan mengatasnamakan aku, kata Nabi, padahal aku tidak pernah menyampaikannya, belum pernah menyampaikannya, belum pernah mengucapkannya, falyatabawwa maq'adahu ay falyakhudh, isyarah ila ma'nal qasad fi dzambi wa jazaih, maka hendaklah orang tersebut mengambil bagiannya minan nari, daripada api neraka. Yang kedua, hadis memperkuat hadis yang dari Imam Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa', yaitu hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, janganlah kamu dusta, la takdzibu, jangan kamu berbohong alayya atas nama aku, fa innahu man kadzaba alayya falyulijin nar, sesungguhnya barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, baik mengatakan ini adalah sunnah Nabi, ini ada sabda Nabi, ini adalah perbuatan Nabi, mendustakan atas nama aku, falyulij annara, maka hendaklah orang tadi itu masuk ke dalam api neraka, falyadkhul fiha, diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Hadza jazaohu,
Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada orang yang berdusta. Al-Imam An-Nawawi mengatakan waqad ya'fullahu anhu ba'da taubatihi wastighamatih wa la yaqta' alaihi bidukhulin nar. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang berdusta dengan catatan ba'da taubatihi wastiqamatihi, setelah dia bertaubat, benar-benar bertaubat dan istiqomah di jalan yang lurus. Jadi asal orang ini kecar paket tok. Kemudian atau pada ke Gusti Allah istiqomah di dalam taubat, istiqomah di dalam taat dan ibadah, benih bareng tak mungkin. Waqad ya'fullahu anhu ba'da taubatihi wastiqamatihi wa la yuqta alaihi bidukhulin nar. Dan tidak dipastikan, tidak pasti orang yang seperti itu pasti masuk surga, tidak, dengan catatan tobat dan istiqomah. Adapun orang sematena kita atopat dari perbuatan dusta nikah, mateh kita atopat bentak di keistiqomahan, ya maka benih bareng tak mungkin, sangat mungkin orang gelap masuk ke dalam neraka. Ini pendapat dari Imam Nawawi. Waqad ya'fullahu anhu ba'da taubatihi wastighamatihi. Terkadang Allah mengampuni kepada orang yang berbuat dosa berupa apa? Al-kadzib, dusta, tentunya ba'da taubatihi, setelah bertaubat, wastiqamatihi, dan istiqomah. Mula tobat ki elang mulai kering tobat, ya. Taib. Dikatakan al-kadzibu inda ahli sunnah huwal akhbaru bi syai'i ala khilafi ma huwa alaihi sawa'un a'lamu dzalik wa ta'ammada amlah. Yang dimaksud dengan kadzib, yang dimaksud dengan bohong adalah menurut ulama ahli sunnah adalah menceritakan sesuatu tidak sama dengan kenyataannya. Sawa'un a'lamu dzalik, baik orang tadi itu mengetahui atas sesuatu tersebut atau tidak. Wa ta'ammada amla, baik dia menyampaikan atau menceritakan sesuatu tadi itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Lopot napanya mana? Taklero aja reta. Taklero enten tak sengaja, pancet kadzib nih hukum. Mangkan cek pangkepang acerita mun tak tahu persis. Ya. Taib. Wa ta'ammada amla, baik napa orang gelak napa dengan sengaja atau tidak sengaja. Kemudian qad yubahu wa qad yajibu, terkadang dusta atau bohong tersebut yubahu, diperbolehkan, wa qad yajibu, dan terkadang menjadi hukumnya wajib. Ini kafal dhabit, yang menjadi dhabit seteti pelanggaran, seteti gerangger, yang menjadi apa persyaratan kapan menjadi mubah, kapan dusta menjadi mubah, kapan dusta menjadi wajib. Anna kulla maqsudin mahmud yumkinu tawassulu ilaihi bis-sidq wal kadzib jami'an. Yang pertama, ketika seseorang ada tujuan baik yang kemungkinan yang memungkinkan menggunakan jujur dan memungkinkan menggunakan alasan dengan menggunakan kadzib. Jadi cek semoga jujur ada apa-apa, cek semoga guru carpak berbohong berdusta ya tak ada apa-apa jami'an. Maka ketika at-tawassul, sesuatu yang menyelamatkan orang lain dengan cara jujur pun tidak ada masalah, nyelamataki orang atau apapun dengan tujuan mahmudun yang baik, bagus monggo syariat agama. Kemudian orang nikah abende carpak ia bisa, abende jujur bisa, maka selebih ke depan lagi adalah jujur.
kaki enja cong kebala kan kok nak cek guru saumpama orang tua otaba guru dak murid otaba jeragan dak koli wis tak apa-apa sampaikan. Yang penting jangan kau ulangi lagi perbuatanmu, kamu jangan bohong, ceritakan dengan sebenarnya, kamu bebas saumpama. Berarti jujur kan beda tak apa-apa, tojukna mahmud. Ya, tojukna mahmud, bagus. Yumkinu tawassul ilaihi bisiddiq wal kidhib jami'an fal kidhbu haram. Maka menggunakan kadzib ngangkui alasan carpak hukum haram karena ki kemungkinan bisa kelaban alasan jujur. Mun ki bisa jujur tak oleh carpak. Sini ke maksudnya. Paham iki? Mun ki bisa jujur tak oleh carpak. Jadi gunaaki carpak nika berbohong nika mun betul-betul keadaan saya tak memungkinkan untuk jujur. Tapi tujuan bagus benar untuk menipu. Bomon jujur tak paju ya. Orang carpak we melarat sepaju. Jadi tak jujur gula. Lah dia tak oleh, dia tak mahmud dia Pak. Jadi mun si mahmud kullu maksudin mahmudin. Tujuannya yang dianggap baik, tidak merugikan orang lain. Dan kemungkinan bisa menggunakan dua alasan, bisa jujur, bisa berbohong. Maka harus dikedepankan jujur kada berbohong hukum haram. Paham jangan gulengi. Jadi benar untuk nipu nika. Bohong jujur tak baju, tak ada beten namun jujur. Mangkan gula ngebela kolaan 100 padahal petok lemak. Jadi oleh bonan gula mun ngebela cur-cucuran tak oleh penape pula lah. Nika tak mahmud nika mana. Ya. Ki bisa lah nyeraki contoh sambian bonan. Taib. Wa in amkana at-tawassul ilaihi bil kidhib wahdahu famubahun in ubiha tahsilu dzalikal maqsud. Kedua, bisa menjadi hukum mubah. Guru nikah bisa menjadi hukum apa? Mubah. Mubah ini ke maknana boleh dilakukan. Kapan? In ubiha tahsilu dzalikal maqsud. Boleh berdusta, boleh berbohong, at-tawassulu ilaihi bil kadzib wahdahu in ubiha tahsilu dzalikal maksud. Tak bisa kecuali kelaban guru. Tak bisa nih kemun tak kelaban cara guru, tak bisa hasil maksud. Maksud apa? Tak bertentangan kelaban agama juga. Jadi pada orang masalan tak akor ya beda orang atokar are mon tak guru pancet tak akor ya are mon guru pakuna tokar dua orang yang bertikai kemudian kita ingin merukunkan tidak ada cara lain kecuali dengan at-tawassul bil kadzib menggunakan bohong berdusta kepada keduanya agar supaya damai terwujud maksud perdamaian maka hukuman apa? Mubah. Hukumamu mubah. Paham kau jangan gulengi? Mubah. Wa wajibun. Nah, yang ketiga hukum dusta bisa menjadi wajib. Kapan? Wa wajibun in wajaba tahsilu dzalik. Kama law ra'a ma'suman ikhtafa min zalimin aw yuridu qatlahu aw idza'ahu fal kadzib huna wajib liwujudi ismati damil ma'sum. Yang ketiga hukum bohong menjadi hukum wajib. Kapan? Ketika memang berdusta tidak mungkin untuk menggunakan jujur, bahkan kalau menggunakan kejujuran siddiq merugikan kepada orang lain, maka hukumnya wajib berdusta dalam rangka menjaga darah orang lain, menjaga harta orang lain. Jadi wajib hukumah. Apa? Ajegeh derene orang nikah hukum wajib, artinya cek sampai elokai. Ajegeh tunyanah orang lain hukum wajib, cek sampai keco. Nah, karena berkorenangak nikah, maka hukumah berdusta, hukumah berbohong nikah hukumah
wajib. Contoh, kama law ra'a ma'suman ikhtafa min zalimin yuridu gadlahu au idza'ahu fal kadzib huna wajib. Seumpama ada seseorang yang zalim kemudian bertanya kepada kalian, sedangkan yang ditanya maksuman, artinya wajib kita jaga tentang kebela pada Islam. Zalim datang kepada kita, yuridu qatlahu, dia akan membunuh, sedangkan menjaga nyawa orang lain hukumnya wajib, membunuh hukumnya haram, maka berdusta hukum wajib. Di membungun majib usra, oh tak ada majib usra, tidak ada, bodoh bulon mati lah guru wajib hukumah. Karmun sampian cucur pati ongko di majib usra, berarti hukumah guru hukumah apa? Wajib. Au idza'ahu, atau orang yang hendak menyakiti, bodoh orang nokolenah, bodoh orang napa apa pun idza, perbuatan idza, bodoh orang nyotosa nokolna nempeleng ngamasalan ketelak punan muk ngamuk, maka wajib hukumah guru. Fal kadzib huna wajib liwujubi ismati damil ma'sum, karena wajib hukumnya menjaga darah daripada umat Islam. Wa kadza law sa'alahu zalimun an wadi'atin yuridu akhadhaha fayajibu inkaruha wa in kadzaba bal law istahlafa jazalahul halaf. Kalau seandainya ada seseorang bertanya kepada kita tentang sesuatu hal titipan atau harta benda yang lain, dia ingin merampok, dia ingin mengambil, mencuri, fayajibu ingkaruha, jangan pesen tabungan itu ku urwah saumpama, jangan pesen masjid itu ku fulan bin fulan, wajib ingkar. Unjuk tak ada bendahara nama masjid ya. Wa in kadzaba, wajib hukumah berdusta. Bal law istahlafa jazalahul halaf, bahkan kalau seandainya dia meminta kita untuk bersumpah, wallahi ada oleh sumpah. Paham ya? Walaupun Arya mengkok ngebele deki rampokongku, pesena masjid, pesena madrasah, pesena lembaga masalan, pesena jutaan dia. Lakun ke bala ruang ngerampok kake, ruang ngeco kake, ngeco atunya na kake, sebeda neng ban dua petitipan dua, ayo sabar ini masih lebih aman, karena malam matanya kesengkok lah neka. Wajib hukum guru, bahkan saumpama meneku lebih sambian neka. Napa nyaman epente sompah, ya sompah, taib. Wa qila yalzamul halafu mahma kana la yatimu maqsudu harbin au islahu dhati bainin au istimalati qalbil mujni alaih au irda'u zawjatihi illa bil kadhib au irda'u zawjatihi illa bil kadhibi fihi famubahun walau sa'alahu sultan an fahishatin wa gu'at minhu sirran kazina au syarbi khamrin falahu ayyakdhibah wa yaqulu ma fa'altu dhalik. Kalau seandainya ada orang melakukan peperangan, ya harus nipu. Tak boleh jujur, perang jujur, strategi sepak bola neka, saya terang lagi kadang-kadang tak pada. Apaan dua strategi biasa nah, beda dua back, beda dua gelandang, penyerang, beda budir wa formasi nah. Tetapi bisa berubah deki. Jadi mau perang sehingga makin ngebala berapa jumlahnya? Tahu telo ibu ngara. Can mau son telo ibu ngebala ibu dina. Reng jujur sambian. Dalam peperangan tahu le jujur. Paham ya? Atau dalam masalah islahu dzatal bain, merukunaki orang dua kelompok yang bertikai. Oleh neka. Oleh guru. Asompa pun oleh Pak. Wakilah beda pendapat yalzamul halaf. Hukumah harus bersumpah islahu dzatil bain. Mun tak sumpah tak percajer ya. Billahi teronya apa? Billahi tero rukun, billahi tero sarmuah, tero akora. Asumpah oleh Pak. Au istimalati qalbil mujni alaih. Atau bedo orang sakit ate kesambian. Bedo orang sakit ate.
sompain malainya pora orang ria. Jo saungkun jo billahi orang ria asompa tak apa-apa mon pacet orang se sakit ate gele orang se catonin gele bisa nyepora au irda'u zaujatihi illa bil kidib famubahun fihi famubahun. Maka termasuk kula beri nerangakin apa orang laki guru do orang bini carpak reng laki reng bini untuk supaya mendapatkan keriduan orang bini gele supaya orang bini ini kepuas elang pegel kesampian le pegel sakit hati kesampian letak endek sekali ngiding bau netok je lah ngotak ngiding bau lelaki nah ngetelak kulam binu cermet ngolenyer ngotak jiling kakek jengkok carpak gue lah yaudah remakiran sampian bisa ngalah aten nah bau ne kocak bau kasturi dina masih labu mengkemeng nang colon billahi ala guru sar kakek sumpah jadi guru nggak nih kak guru napa cek sampai asompa kan napa oleh guru kelero oleh guru mubah mau nasompa kele untuk nyelamataki nyabeh atau datul ben wakilah merukunaki orang tahu le asompa kecuali aja getunyana aja gederena keng menyerukunaki orang wakilah beda pendapat saya oleh asompa keng untuk napa mencari keriduan istri nikah bil kadhib oleh famubahun mubah hukumah ya alam bayi rayu Masya Allah tekerjat golek sangku siapa bingkoban mau cek terak mencorong bener wis mare oh tapi salah sebine kita apa sebine ngerayu salake ingat Roy Martin ki ngoden kakek kak rayu karena orang mau rayu kan mulai seras keras aten orang mau bisa ngalah aten bisa ngerayu ki pekelepekan ki ya ki pekelepekan ki ya tedung meloker sambil ngocak deyere si nyaman tedung napang nggak nyaman tumbuk nih ya pintar ngerayu akhirnya tak latihan nyolah sekarang lah boleh kan lah pasrah pun kalah bisa jadi kudu pinter sampean ngalah aten orang bine nih atau beda pejabat beda pemimpin syatanya perbuatan zina cek cucur bener ban malam zina atau beda orang kening tangkep kening gerebek tetap falahu ayyakdziba wa yaqulu ma fa'altu dzalik jangan kau tak ngelakonin kau tahu nikah jaza oleh nikah ya oleh nikah apakah dari kadzib kelak dari aduk nikah beda hukum mubah ya beda hukum haram napa wajib apakah membutuhkan tobat semaran nikah atau tobat kan lemari guru ka orang beda zalim ngarampoka beda orang zalim ngecoa beda orang zalim mate nah wajib sampean berdusta nikah apakah kita wajib bertaubat fahal yushtaratu fahal kamane benih jadi nikah hukuman apa hukuman apa mana macam-macam hukuman berdusta hukum berdusta waqad yajibu bisa teti wajib bisa teti mubah tergantung dhabit nikah pelanggarna napa nyongok dari maksud dari tujuan mun tojukna bagus dan tidak memungkinkan kecuali dengan kadzib maka berbohong ketika masih memungkinkan untuk bisidik dengan jujur maka pakai jujur jangan pakai berdusta keduanya bisa berbohong atau berdusta maka harus dikedepankan adalah jujur jangan berdusta dulu baru kemudian tak memungkinkan baru
pakai berdusta, kenapa pakai kadzib nikah. Taib. Wah, kisahnya panjang lebar pun pada oning sambian daerah menceritana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau hendak melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari ilmu, maka ibunya memberikan beberapa dinar, thamanina dinaran, memberikan 80 dinar, yang mana 80 dinar tersebut warisan dari abahnya. Fatarokat li akhi arba'ina dinaran, juga ada untuk saudara beliau 40 dinar. Wa khatat fi dalqi tahta ibti arba'ina dinaran. Kemudian ibunya menjahit 40 dinar tersebut di bawah ketiak pakaian Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Thamanina dinaron, 80 dinar parwede, 40 untuk saudara beliau dan 40 dijahitkan di baju ketiak beliau oleh ibunya. Wa adzinat li bil mazir wa ahadani ala siddiq fi kulli ahwali. Kemudian beliau hendak mengikuti rombongan untuk menuju tempat tujuan beliau, yaitu untuk mencari ilmu ke Kufah. Mana tak salah. Empon. Ibun cenci. Wahadatni alayya bisidik. Wahai anakku Abdul Qadir, silahkan kamu berangkat mencari ilmu. Berpamitan, idhab waqad wadda'tukallah. Aku telah pasrahkan kamu kepada Allah dan kita kelak ketemu di akhirat. Tuti orang mun tuku nganeka, si Abdul Qadir nika. Berangkat kamu mencari ilmu, aku telah pasrahkan kamu kepada Allah dan kita ketemu kelak di akhirat. Cuma satu yang jadi permintaan ibu. Alaika bisidik. Jujur fi kulli ahwalik. Jujur setiap saat dan setiap keadaan. Panjang lebar. Kemudian Sayyidina Syekh Abdul Qadir ikut qafilah, ya, ikut rombongan ning tengah perjalanan menuju Baghdad, ya, Bani Kufah menuju Baghdad. Falamma tajawazna Hamdan, ketika mengikuti kota yang namanya Hamdan yang pertengahan antara Baghdad, maka keluar kharaja alaina sittuna farisan, 60 berkuda dengan peralatan yang lengkap. Fa akhadhu al-ghafilah, dia menangkap satu persatu daripada rombongan. Dari 1 sampai 60, sampai rombongan dari 60 mengambil satu persatu daripada rombongan, hartanya, bekalnya diambil semua. Walam yata'arad li ahaduhum fajtaza bi ahaduhum, kecuali aku yang tidak diambil, kecuali aku yang tidak ditanyakan oleh si perampok sebanyak 60 tersebut. Wa qala li, satu orang mengatakan kepadaku, ahaduhum, ya fakir, melarat, fakir. Yang ke Sayyidina Syekh Abdul Qadir karena kene bentak ngibu bekal apa? Mama, apa yang kau bawa? Faqultu lahu arba'una dinara, aku membawa 40 dinar. Faqala wainahi, mana itu 40 dinar? Wa aina hiya, di mana 40 dinar? Qultu mukhatatun fi dalki tahta ibti, di sini aku taruh di bawah ketiakku. Wa dhanna anni istahza'tu, lah dia menyangka dia mengejek. Ngenyek kakek, tanya kider bener sabab bebener ke mangga ngebele ngenyek tak kakek. Fatarokani, kemudian karena yang ke ngenyek yang ke neka tandi apa fatarokani, lalu dibiarkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir wan sarafa wa marra bi akhar, datang boleh kan jana, datang lagi orang yang kedua. Mamak, apa yang kamu bawa? Aku jawab, arba'una dinaron, aku membawa 40 dinar. Wainahi, di mana dia? Di mana tempatnya? Kamu taruh di mana? Kebala bebener kemeng. Karena bi ibu ne tale jai berneng bebener apa? Kemeng kala. Terus kemudian wan sarafa wa marrabi, sampai ketiga kali nah. Al awal wa tsani, pada jawabnya pada. Kemudian tanya aki, beda napanya mana? Rato nasi perampok nih kah? Tanya aki, dari pertama 60, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Tanya aki, nyetor ponan. Ya. Deka serah, deka
deka untuk perangan yaksimuna amwalal qafilah, untuk membagikan, harus yang membagi ketua perampok nih kah ya, popolong hasil-hasil nabana, hasil-hasil rampokan. Faqalu li ma ma'aka, akhirnya cerita hanya satu kejadian yang aneh tuan. Apa? Satu anak yang fakir, aku tanyakan dia bawa apa, dia jujur kepada saya bahwa dia membawa uang 40 dinar. Aku bertanya, kamu taruh di mana? Mukhatatan fi ibti, aku taruh di bawah ketiak. Akhirnya penasaran si Sera, ketua perampok ini penasaran, panggil dia. Fa'amara, kemudian memerintahkan kepadaku untuk membuka mafidalki, untuk membuka di bawah ketiakku. Bener kakinya bapak polo dinar sahabat beban kayak manga engki. Fafataha fawajada fihi arba'ina dinaron, ternyata buka leh mek bedongku 40 dinar. Ma hamalaka, bertanya si perampok tersebut, ma hamalaka alal i'tiraf, kamu kok mengaku, kamu kok jujur, kami adalah perampok, kami akan hendak mengambil hartamu. Qultu inna ummi ahadatni ala siddiq wa ana la akhunu ahdaha, sesungguhnya ibuku telah berjanji kepadaku, mengambil perjanjian kepada aku untuk aku selalu jujur dalam keadaan apapun. Wa ana la akhunu, dan aku tidak mungkin khianat ahdaha, untuk khianat janji kepada ibuku. Fabakal muqaddimu, maka muqaddim nikah ratona perampok nikah nangis. Wa qala anta la takhun ahdaka ummik wa ana li kada wa kada sanatan akhunu ahda rabbi, kamu yang masih kecil, kamu yang masih belia, kamu menepati janji kepada ibumu, bagaimana dengan aku? Wa ana li kada wa kada sanatan akhunu ahda rabbi, aku setiap tahun bahkan bertahun-tahun aku berkhianat kepada Tuhanku. Fataba ala yadayya, kemudian si perampok muqaddim mereka ketuana tobat dekat Sidina Syekh Abdul Qadir Jilani, bahkan pengikut 60 perampok pun atau tobat ning tanang Syekh Abdul Qadir Jilani. Ki kene Syekh Abdul Qadir ampun mampu metobat perampok ben anak buahnya sebanyak 60. Neka barokana jujur. Fatabu kulluhum ala yadayya, mereka bertobat ada pada tanganku. Waradu alal qafilah, kemudian ma'akhudhu, apa yang dia ambil, apa yang ia rampok, hasil daripada rampokan pebeli kapi dak rombongan dak qafilah nikah. Nikah pertama kali awaluman taba ala yadi Abdul Qadir Jilani adalah perampok. Pertama kali orang yang tobat ke Sidina Syekh Abdul Qadir adalah perampok, sampai terus norok ke Syekh Abdul Qadir nikah ngaji si bidak perampok nikah ngaji deka Syekh Abdul Qadir Jilani. Nikah barokana apa? Barokana jujur. Taib set beri kula nerangake tentang hatta ada kanak kene taole. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Imam Ahmad wa Ibnu Abi Dunya, man qala li sabiyin ta'al haka thumma lam yu'tihi fayakadzibah, barang siapa yang mengatakan kepada anak kecil, wahai anakku ke sini, jika kamu datang ke sini aku kasih, ternyata anak datang moro yolok walam yu'tihi, tak beri, yang kepak aja, fahiya kidbatun, nikah termasuk guru hukum haram sekalipun dengan anak gene. Paham sampean? Sekalipun agak aja, cak aja bicarpak, cak aja bener mubah keng nyongok korenan nah, wajib hukumah nyongok tujuan ben maksud dah. Tapi mau agak aja benih apa boleh, maaf kalau non sebu ceramah acerita bareng sini benih. Wah kini kak bahaya nih kak ya. Ceramah ya dan orang banyak dengan tujuan apa, untuk membuat tertawa supaya orang ini kak gelek. Engki sobung boleh balesna, ya kecuali neraka kuaku. Naudzubillah. Makanya orang belajar jujur, ya, omong pejujur, belajarin anak nih kejujur. Engki, jadi mulai orang lekeneng penyakit nikah, kemudian penyakit carpak nikah. Idza kadzdzabal 'abdu kadzbatan taba'ada anhul malak mailan min natni ma jaa'a bih. Ketika seorang hamba berani melakukan dusta satu kali, taba'ada anhul malak
maka malaikat akan menjauh mailan beberapa mil minnat nima ja'abih, saking dari becengah, saking dari bau busuk daripada apa yang diucapkan oleh si pembohong, sampai-sampai malaikat pun tidak berani mendekat kepada orang yang berdusta karena saking busuk baunya orang yang berdusta, becengah. Jadi malaikat ni kau buruh nyengke melarikan diri dari orang yang secarpak nikah. Kenapa? Karena apa? Karena carpak. Maaf kalau non sebut kadang orang se atas semimbar beda kadang orang cerita bayi ngebay. Cerita apa? Saya sering kula ngeding nikah. Ya cerita nasera Abu Nawas masalah. Abu Nuwas. Nyamana tibi Nuwas, Ahmad bin Hani nyamana. Ketika ibn Duma awasiat cong engkau mon mate ngakui kain selawas bayi ngakui kain sela abid supaya tak tanya ki malaikat mungkar nakir marabuka siapa kakek abid lah malaikat dalam bok lah puluhan tahun lemol pol masuk malaikat kening coko-coko dia masuk malaikat mungkin yang deng-deng lah nikah termasuk keterlaluan lah cerita ngak nikah ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buwailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyadhaka bihil qaum wailun lahu tolong kali kanjeng Nabi ada bu celaka bagi orang yang bercerita fayakdzibu dia berdusta tujuannya liyadhaka bihi untuk supaya hadirin dia tertawa supaya orang sing ngedingakine ka akhila. Apa kata Nabi? Lihat hakabihil gaum supaya orang banyak dia tertawa merasa terhibur. Wailun lahu. Celaka dia. Celaka kanjeng Nabi bisa debu celaka. Tadi cak aceret tadi cak bayi ngebay. Ceretaan apa bayi bonan? Cak bayi ngebay. Apa boleh atas podium? Apa boleh atas mimbar? Apa boleh? Maaf kalau non saya yolok ustad kemudian belajar menyampaikan sesuatu apa? Sekuru nggak neka, wah, aneka termasuk, napanya mana, sompa nggak neka, kira repot, tebusnya repot karena sampean pola guru do orang banyak nih ada rumah, seminta sepora kita mungkin, seporan yang kok guru, seporan yang kok berbohong, do orang banyak ya, apa ngajian masalah, banyak orang percaya aja, ada rumah seminta sepora sampean, kan tak mungkin bonan, padahal sampean montoman guru ke orang ya harus menjelaskan ke masih bener ke masih tepat mereka sulit untuk dilakukan maka repot nih saya sepora karena ampunlah napa acereta saya yang kep agaje yang kep napa tak merugikan orang karo walaupun lebat mempe masalah mempe neka ngetelak ruah datang ke sengko padahal enten wah bahaya neka ya. Na'udzubillah termoga selamat kula panjenengan dadi cek sampai apa cek sampai ngelakonen guru ngak neka carpak ngak neka ya dadi guru neka menabi beda orang ngelakonen zalim beda orang ngecoa beda orang mate nah lah neka sampean harus guru cek sampai dadi orang saya jujur cek jujur mon ngak neka urusan lakon bi orang harus jujur nggih maka ada perbuatan sepaling kebeji di Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi perbuatan napa neka carpak berbohong neka tidak ada perbuatan yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi yaitu perbuatan al-kadzib bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala debu ala la'natullahi alal kadzibin ala bertambih beda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala didahului dengan tambih ala ingat-ingat hati-hati la'natullahi alal kadzibin laknat Allah akan atas tetap kepada orang-orang yang berdusta pasti mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala mungkin pun macam bonan pun cara carpak nega bonan naudzubillah ya terus carpak sekalian mengajak carpak boleh sampai orang itu benar-benar pencarpak sejati yongku pendusta pencarpak renya mana ya jadi mula sampian neka tak anda carpak nje masih aja tak gelem harus jujur maka insyaallah terus orang neka jadi orang saya jujur mulai jujur insyaallah ngajak deka bareng saya bener mulai bener yahdi ilal jannah maka bareng saya bener gelek ngajak masuk ke dalam surga sebaliknya orang saya ngelakonin berbohong terus
yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalul abdu yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dia terus karena pun terbiasa berbohong, cerita guru, omong guru, ya sampai orang-orang gelek catat dadi orang si pembohong ongku akhirnya ya neraka kenang. Naudzubillah. Jadi diperhatikan ongku ya, diperhatikan ongku. Nikah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyulijin nar. Jangan kamu berani berdusta atas nama aku, kata Rasulullah riwayat Sayyidina Ali pada beri keterangan, fa innahu man kadzaba alayya falyulijin nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka hendaklah dia masuk ke api neraka. Naudzubillah. Ya, matur muka pada selamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli